Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini. Kita ini hanya pandai mendongeng. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak. Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar? Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba. Satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat nggak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh. Dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan. Coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu. Ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa, sampai air mata bercucuran, masih juga bertahan. Merasa itu milik kita. Ngerti nggak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri. Dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu, ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta sama tukang gordeng. Iya.
Dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng. Saya butuh gordeng. Pindah itu. Dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng. Sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahaluk bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu, kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima semua orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen, itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen, dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai, padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada? Contohnya di sini ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta, sama Nabi disuapin, disuapin, disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar katanya. Nah ini kan cerita, jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan,
Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan, tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya. Pintar dongeng kalian? Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya. Saya sering cerita. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana. Daripada saya kemudian dibekali baju yang salah, kan repot saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear.
Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ? Ada. Pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh. Betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup. Dikasih anak-anak, dikasih cucu, dikasih tetangga, dikasih usaha, dikasih uang, dikasih masalah, dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah akhirat itu adanya menurut Quran. Saya ulangi lagi, wabatagi fima atakallahu darul akhirah, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat, di kebahagiaan yang sedang kita jalani ada akhirat, di tubuh yang sehat ini ada akhirat, di tubuh yang sakit ada akhirat. Sekarang yuk kita sadari apa yang Allah anugerahkan pada kita hari ini. Di situ akhirat adanya. Jadi kalau ingin mendapatkan akhirat sederhana, terima semua apa yang Allah anugerahkan padamu, tangkap pesan dia yang dibaliknya. Oke? Selama ini masih memilih? Di suami yang gak sabar marah-marah ada akhirat? Tidak suka suami begitu? Berarti gak akan bisa pulang ke akhirat kalau belum bisa menerima dia apa adanya. Karena akhirat ada di situ. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah titik akhir, terminal terakhir. Yuk, jawab pertanyaan saya. Kita berasal dari siapa? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Ulangi, belum kompak. Kita semua berasal dari mana? Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Kita semua akan pulang kemana? Berarti terminal akhir kita Allah. Jadi terminal awal Allah, terminal akhir Allah. Kalau begitu, akhirat itu terminal terakhir. Kalau begitu terminal terakhir kita siapa? Allah. Bukan surga, bukan neraka. Kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali ke Allah. Nah, mendisara ribuk teuing nguruskeun surga. Kan kita asal dari Allah, kembalinya ke Allah. Berarti terminal terakhir kita Allah. Jadi sebetulnya secara hakikat, akhirat itu hakikatnya adalah Allah. Pertanyaan saya, adakah di semesta ini satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya? Gak ada. Jadi kalau semua peristiwa itu hadir di semesta tanpa, tidak mungkin tanpa kehadirannya. Kan tugas kita cuma satu, jangan terjebak benar salah, baik buruk. Karena benar salah, baik buruk itu dari pikiran kita. Pikiran saat menilai tergantung seberapa luas pengetahuan kita, seberapa sadar kesadaran kita. Sehingga kata si A ini benar, kata si B ini salah. Benar salah itu relatif. Tetapi semua peristiwa yang sudah terjadi sebagai realitas itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sadar semua realitas adalah kebenaran,
Tugas kita cuma satu. Ya Allah, ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kita akan bisa menangkap pesannya. Keren nggak? Kalau gitu, ketemu nggak akhirat di situ? Ketemu Allah nggak di situ? Jadi pertemuan dengan Allah itu dimensinya sangat luas. Allah yang tak terbatas bukanlah suatu titik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, itu kesombongan saja. Oleh karena itu siapapun orangnya, semua sedang OTW. Oh, tungguan we. Semua kita tuh sedang OTW. Makanya disebut Israil. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan semua kita sedang berjalan menuju Allah. Emang menuju mana? Betul? Clear sekarang? Oke. Pelan-pelan ngajinya, karena biasanya kalian ngaji biasa cepet kan? Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang, saya yakin itu. Saking cepatnya kalian baca sampai kalian gak ngerti isinya apa. Kalian tuh kalau baca emang gak ada remnya, cepet sekali. Langsung tamat, alhamdulillah gitu. Saya sudah tamat 30 juz, alhamdulillah. Gimana Bu? Tenang. Karena gak ngerti. Kalau ngerti pasti gak tenang, betul gak? Coba, kalau ngerti sedikit aja, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Stop sampai di sini. Apa yang dianugerahkan pada saya? Allah anugerahkan penglihatan, pendengaran, tubuh dengan segala kuasanya. Berarti akhirat ada di sana. Allah anugerahkan segala peristiwa, orang yang menyenangi, orang yang tidak menyenangi, berarti ada di sana. Coba, dengan dibuka seperti kita membuka lapisan bawang, ketemu, oh ternyata di semua yang Allah anugerahkan padaku, di sini ternyata akhirat. Kalau saya ingin mendapatkan akhirat, berarti saya harus menerima semua yang Allah anugerahkan pada saya apa adanya. Clear, selesai. Cerdas? Nah, agak cerdas sedikit lah. Nah, jadi dengan sudah minum air wortel kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang melupakan nasibnya di dunia gara-gara terfokus pada akhirat. Dan akhirat itu adalah negeri yang nanti. Padahal kita tahu akhirat itu terminal terakhir. Terminal terakhir kita apa tadi? Allah. Jadi kembali kepada Allah itu kapan? Apakah sekarang, di kehidupan sekarang, atau nunggu mati dulu? Kapan? Sekarang. Yuk kita sekarang sadar, oh saya ini adalah makhluk cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Berarti saya sekarang harus mencahayakan semesta. Oh saya datang ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Berarti tugas saya di semesta ini adalah menyayangi, mencintai. Tidak boleh ada kebencian lagi. Oh saya datang ke dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Maka tugas saya di dunia adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Keren gak kalau gitu? Selamat gak hari ini? Kalau hari ini selamat, besok selamat, lusa selamat, ya sudah, nanti juga pasti selamat. Nah kita tuh melupakan hari ini karena berfokus ke sana, sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Ini ayatnya Bung ya, disuruh mencari negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Kan yang Allah anugerahkan padamu adanya di sini di dunia. Makanya dipertegas dengan ayat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita lahir ke dunia miskin, jelas yang salah orang tua kita. Tapi kalau kita mati miskin, yang salah ya Anda. Tidak bisa mencari akhirat di tempat yang
di apa-apa yang Allah anugerahkan padamu. Bagi orang yang sudah berkesadaran, sudah tidak ada baik buruk, benar salah, semua yang terjadi dalam kehidupan adalah kebenaran, cuma minta sama Allah, ya Allah, tolong ajarkan apa yang pesan yang hendak Kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jadi orang-orang yang kesadaran rendah ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ngomongnya, Gusti, cute. Kari tuai maraneh mah. Ya dijawab sama Allah. Aku sudah anugerahkan penglihatan, pendengaran, napas. Aku sudah anugerahkan tubuh yang sempurna. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa orang lain nasibnya bagus-bagus saja, kamu begitu? Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Aku menyediakan ilmu yang sama buat semua orang. Aku menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Bukan salahku, kata Allah, bukan salahku. Salahmu mengambil dariku yang tidak tepat. Jadi harusnya hidup ini menakjubkan, harusnya hidup itu menakjubkan. Kenapa sakit? Karena jiwa kita kotor. Kenapa sakit? Karena mental kita kotor, subconscious mind kita kotor. Apa saja dipikirin, apa saja dimasukkan ke sini, ya sakit. Ngerti ini saya ngomong dari tadi? Sudah dikeraskan suara saya. Saya nggak, gaya saya mau begini, nggak bisa di itu. Kalau dari dorongan dari dalam harus bicara tegas, ya saya ngomongnya tegas. Karena itu udah bukan maunya saya. Syaratnya apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu, berbuatlah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Lihat, tanpa keinginan, tanpa muatan, tidak bergantung baik buruknya kita. Tetap saja Dia menemani kita, berada bersama kita dimanapun kita berada. Seperti itu Allah. Makanya Allah itu ya seperti itu. Nah, kenapa Allah seperti itu? Karena Dia Maha. Maha itu makanya tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengatakan, awas ya, kamu jangan berbuat durhaka kepada Allah, karena nanti kamu diazab sama Allah. Tersinggungan dong Allah. Jadi kalau Allah itu mengazab kita karena kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah itu tersinggungan. Di mana kemahanya Allah? Awas, memahaminya tipis, tetapi kita bisa celaka. Karena Dia Maha, maka kemahanya itu Maha perkasa, Maha kuasa, Maha suci, Maha rahman, Maha pengasih, Maha penyayang. Allah tidak terganggu. Semua manusia di dunia ini durhaka, Allah tidak akan berkurang kesuciannya karena Dia Maha. Jadi ketika kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan diajarkan, ini loh akibat kau menyimpang dari jalan Allah, jiwamu tersiksa, pikiranmu merana. Betul nggak? Dengan tetangga konflik, dengan istri konflik, dengan anak konflik, ya, penyakit banyak, duit gak punya. Itu loh akibatnya, gitu kata Allah. Jadi Allah tuh cuma mengajarkan, kalau kamu memilih ini loh akibatnya. Kalau kamu memilih ini loh. Allah itu tidak pernah dendam, hanya mengajarkan kepada kita supaya tambah baik, itu saja. Nih, saya sering demonstrasikan garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember, sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin.
danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat. Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya, hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan, kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah. Clear? Ini ngaji tauhid ya, hati-hati. Setiap kata-kata saya renungkan, ya, camkan. Nah, kemudian Allah mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Ini ayat-ayatnya keren. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. 1. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Awas. Karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang wala tabgil fasada fil ar, jangan bikin kerusakan di muka bumi.